Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita saat ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk materi pertama kelas 7. Terima kasih telah bergabung untuk belajar pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan guru mata pelajaran agama Islam Khairul Anwar SPDI. Materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pengertian iman. Secara harfiah, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Ini adalah dalil tentang pentingnya iman terhadap rukun iman seseorang, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhallu dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iman pada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik bagi Allah. Salah satu cara mengimani pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah asma-asma Allah atau nama-nama Allah yang terbaik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baiklah anak-anak sekalian, pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabar, Al-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 56 yang berbunyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqil illa may ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabi wala ya'isin illa fi kitabim mubin. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir, artinya maha waspada atau teliti. Yang dimaksud dengan Al-Khabir adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khairum bima ta'malun wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui di dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah dalam sasarannya. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami', Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Sebagaimana yang terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang ayatnya sudah ada di samping. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir, Maha melihat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 18, Allah berfirman, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan di seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sehingganya setelah kita belajar memahami Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat mengambil hikmahnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin yang dapat kita sampaikan bahwa beriman sesuai dengan surat Al-Mu'min ayat 51. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari berdirinya saksi-saksi atau pada hari kiamat. Artinya dengan beriman kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah kelak. Yang kedua, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Artinya, kalau kita beriman pada Allah, insya Allah dengan kekuatan iman tersebut hati kita akan tentram dan nyaman walaupun apapun yang terjadi. Hikmah yang ketiga yaitu sesuai dengan surat Al-Nasr ayat 1-3, Allah berfirman yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Artinya, dengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut tidak akan merugi di dalam melaksanakan waktu-waktunya, dalam rangka mengisi waktu-waktunya, sehingga dengan iman tersebut mereka akan saling menasehati untuk berbuat kesabaran dan saling menasehati dalam bentuk kebenaran. Jadi itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini dapat kita pahami bersama, dan alhamdulillah materi yang berjudul iman kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan, sehingga selesai sudah pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan belajar di rumah dengan baik. Tingkatkan prestasi belajarmu dan ibadahmu. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.